Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Sudah ada 11 orang yang di room meeting kita. Ini adalah pertemuan ketiga kalau nggak salah ya. Kita di room Google Meet ya. Kegiatan ini akan Bapak jadwalkan rutin setiap pekan ya untuk mendampingi Google Classroom. Google Classroom itu sudah Bapak bagikan untuk minggu ini tadi, materinya tetap sama, tetap modul yang kita pakai di 2 minggu yang lalu. Kalian buka di pembelajaran 3, mulai halaman 27 itu, ya, mulai dari halaman 27. Kemudian kalian kita langsung masuk membahas soal, karena janji Bapak minggu lalu mulai berhitungnya di minggu ini, ya. Tapi sebelum kita mulai, Bapak mohon bantuan satu orang lah dulu ya. Rabuan, mohon pimpin doa Rabuan sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini. Ya Pak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai, sama dengan minggu lalu, Bapak akan mereview dulu tugas kalian yang sudah kalian kumpulkan. Sudah Bapak koreksi tadi, tugas kedua juga sudah Bapak koreksi, kalau nggak salah tadi jumlahnya ada 28 ya. 28 orang yang mengumpulkan tugas fisika di kelas 11. Oke, kita lihat dulu ya. Pak lihat dulu tugasnya tadi. Di tugas kedua ya, di tugas jenis-jenis itu sudah 26 ya, 26 orang yang mengumpulkan dan sudah Bapak nilai ya. Dan sudah Bapak nilai tadi. Silahkan dilihat. Jadi kalau nilainya belum maksimal silahkan diperbaiki. Ada beberapa tugas yang salah kamar. Jadi ada yang tugas hukum Newton itu kalian masukkan di tugas jenis-jenis jenis-jenis gaya. Jadi tentu saja ya beda ya, Bapak minta perbaiki. Jadi silakan dicek yang salah kamar tugasnya, silakan kembali diperbaiki ya. Dan baca tugas, petunjuk tugas dan soalnya itu dengan benar ya. Jadi jangan sampai salah. Ada beberapa bahkan yang mengirim tugasnya itu berupa ketikan di chat. Bapak mintakan ditulis di buku. Kemudian Bapak perlu fotonya ya. Ada beberapa yang nulisnya, ngetiknya di chat ya. Ada yang copy paste sepertinya. Copy paste itu kan bisa terlihat dari link di bawahnya. Link-linknya masih termasuk ya. Jadi Bapak berharap nanti kalaupun kalian mengambil dari internet, tidak masalah. Tapi kalian tulis ulang. Nah, baru fotonya yang Bapak perlukan. Itu ya kira-kira tugas kita. Baik, tugas kita pada hari ini, Bapak hanya membahas tugas yang Bapak bagikan di Classroom. Ya, itu ada 3 tugas ya tentang penerapan hukum Newton. Bapak akan share layar dulu. Bapak akan tunjukkan materinya. Kalian pun mungkin sudah baca di pembelajaran ketiga ya, di halaman 27. Bapak akan bagikan. Sudah terlihat layar Bapak? Sudah Pak. Oke, sudah ya. Baik, ini kegiatan pembelajaran 3 kita, penerapan hukum Newton. Tujuan pembelajarannya pertama, menggunakan hukum Newton tentang gerak dalam menyelesaikan permasalahan gerak benda. 2, menerapkan konsep hukum Newton tentang gerak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi fungsinya penerapan ya hukum Newton. Kita langsung masuk ke soal. Soal yang pertama, menentukan berat benda ketika berada di elevator atau di lift ya. Ketika kita naik ke dalam elevator atau lift, tentu berat badan kita itu akan menekan ke bawah ketika lift itu akan naik ke atas, sehingga
ada beberapa lip tertentu mereka memberi batas minimum tentang jumlah orang dan jumlah berat badan. Biasanya tidak boleh lebih dari 10 satu lip ya. Jadi kalau beratnya itu ternyata melebihi, Bapak terima dulu, satu orang akan masuk ya. Ternyata lip itu kita yang ada di lip itu beratnya melebihi kapasitas lip tersebut, maka pintunya tidak mau menutup kan seperti itu sensornya. Nah, sekarang kita diminta, ini contoh soalnya, seorang bermasa 50 kg berada dalam sebuah lift yang bergerak ke atas dengan percepatan 1,5 meter per sekon kuadrat. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, daya desakan kaki orang tersebut di lantai lift. Jadi kira-kira berapa tekanan tubuh kita itu terhadap lift. Jadi ditanya itu adalah gaya normalnya. Gaya normal sudah kita bahas di minggu lalu ya. Gaya normal itu berlawanan dengan gaya berat ya. Jadi kalau gaya beratnya ke arah gravitasi, maka gaya normalnya melawannya, tidak lurus ya. Dan itu kita tarik dari batas permukaan ya. Jadi di mana benda tersebut bergesekan, dari situ kita narik gaya normalnya. Nah, sekarang gaya normal itu kita menyelesaikannya, kita gunakan dulu hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua itu adalah bahwa gaya itu sama dengan massa ya, massa dikali dengan percepatan. Massa dikali dengan percepatan. Sekarang yang perlu kita urai adalah apa? Sigma dari Fy ini. Fy ini mana ini? Ya, Bapak tunjukkan gambarnya Fy ini. Fy ya. Garis tegak lurusnya ini. Nah, ini Fy-nya searah sumbu Y ya. Berarti yang berpengaruh di sini apa? N dengan W. N dengan W. Ya. Jadi kalau kita naik lift itu kan ke atas ya. Kita naik lift itu kan ke atas. Kira-kira kalau ke atas itu yang lebih besar gaya normalnya atau gaya beratnya kalau liftnya naik ke atas? Iya Pak, satu orang ya. Menurut kalian kalau liftnya naik ke atas, yang lebih besar itu gaya normalnya atau gaya berat? Halo? Kalau liftnya naik ke atas, gaya normal atau gaya berat yang lebih besar? Gaya normal. Gaya normal ya, karena gaya normal ke atas, karena dia naik ke atas. Maka gaya normal dikurang W, karena W ini jadi negatif, karena naik ke atas, ini kan panahnya naik ke atas nih. Maka ketika dia naik ke atas, N-nya jadi positif, lebih besar, W-nya jadi negatif, menguranginya. Jadi uraian dari Fy ini adalah N kurang W. Dari mana kita dapatnya? Dari sini. Ya, N kurang W. Karena dia naik ke atas, maka N-nya positif searah, W-nya berlawanan jadi negatif. Tapi kalau dia turun, maka yang positif apa? Kalau liftnya turun. N. Ya, yang positif apa? Kalau liftnya turun. Halo? W. W. Yang negatifnya N kan? Karena ke bawah. W-nya jadi positif, N-nya jadi negatif. Itu ya? Oke. Jadi kalau dapat soal nanti, lihat. Dia naik ke atas atau ke bawah. Jadi kalau dia naik ke atas, maka N-nya positif, W-nya yang negatif. Maka persamaannya seperti ini. Setelah sampai persamaan kedua, W-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan. W-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan. W-nya negatif. Kalau dia pindah ke kanan jadi apa? Positif. Positif. Jadi N sama dengan W tambah M kali A. Ya. N sama dengan W tambah M kali A. A. Di mana W? Ingat rumus W kemarin? Gaya berat. Gaya berat W itu sama dengan M kali G. M kali G ya. Berat kemarin M kali G. Maka N-nya sama dengan M kali G tambah M kali A. Karena kedua persamaan ini sama-sama ada M-nya, maka M-nya kita keluarkan, maka persamaannya menjadi M kali G tambah A. Dalam kurung ya. N sama dengan M kali kurung G plus A. Maka yang kita kerjakan pertama apa? Yang dalam kurung dulu, G tambah A. Setelah itu kita kalikan M, itulah hasilnya. Sekarang kita lihat nilainya. G-nya berapa?
G-nya 10. A-nya berapa? A-nya 1,5. 10 tambah 1,5 berapa? 11,5. 11,5. 11,5 kali 50 berapa? 575. Iya, 575. Jadi N-nya 575. Yang diminta tadi apa? Yang diminta tadi N, ya. 575 Newton. Di soal pertama bisa dipahami? Halo, bisa diikuti di soal pertama? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Jadi kalau soal pertama bisa, berarti soal pertama di tugas bisa juga, ya. Yang Bapak ubah hanya angkanya saja, ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ada benda bertumpuk di sini. Ya, ada benda bertumpuk di sini. Benda A diikat tali ke dinding, jadi tidak bergerak. Ya. Benda A diikat tali ke dinding, tidak bergerak. Benda B kita tarik oleh gaya F. Ini ya, keterangan bendanya ini. Benda A melekat ke dinding, benda B ditarik ke bawah. Nah, sekarang balok A beratnya 100 Newton, diikat dengan tali mendatar di C. C itu adalah dinding. Ya, C itu adalah dinding. Balok B beratnya 500 Newton. Balok B beratnya 500 Newton. Koefisien gesekan antara A dan B, koefisien gesekan antara A dan B ya di sini ya. Di sini nih. Antara A dan B. Gesekan antara A dan B itu nilainya, kita kecilkan saja gambarnya. Sorry. Ya. Koefisien gesekan antara A dan B di sini itu nilainya 0,2. Sedangkan koefisien antara B dengan lantai yang di bawah itu 0,5. Tentukan besar gaya F minimal untuk menggeserkan balok B. Supaya balok B ini bisa bergerak ke kanan, kita perlu gaya berapa? Berarti yang perlu kita lawan apa? Yang perlu kita lawan adalah massa A, gaya gesekan FAB, serta gaya gesekan FBL. FAB ini gaya gesekan antara benda A dengan benda B. FBL gaya gesekan antara benda B dengan lantai. Itu ya maksudnya. Sekarang langkah yang pertama, kita cari dulu gaya gesekan masing-masing. Pertama gaya gesekan FAB. Gaya gesekan FAB ini didapat dari koefisiennya dikali dengan gaya normal. Koefisiennya berapa tadi? Koefisiennya 0,2 di soal udah ada. 0,2 ini. 0,2 kita kalikan dengan massa A. Karena kan yang berpengaruh ini massa A ya, yang nekannya ke bawah ini. Yang berat kan berat A ini, ya. Berat A 100. 0,2 kali 100 sama dengan 20 Newton. Oke. Jadi gaya FAB di sini dipengaruhi oleh koefisien dengan berat A. Karena yang menekannya adalah benda A. Tapi kalau FBL, ya, FBL, gaya gesekan BL, itu adalah koefisien gesekan di bawah, di lantai dengan B, dengan massa dua buah benda, karena beratnya jadi 2. Yang nekan ke bawah ini adalah benda A dengan benda B di lantai ini, ya kan? Benda A ditambah benda B. Sehingga benda A ditambah benda B dulu, ditambah dulu, baru kita kali dengan koefisien gesekan lantai dengan benda B. Dapatlah 300. Ya. Nah, untuk menentukannya tinggal kita tambahkan saja 300 ini dengan 20. Jadilah 320. Persamaannya kalau kita mau tulis seperti ini. Karena bendanya diam, maka berlaku hukum Newton 1. Fx sama dengan 0. Lihat gayanya ya. Lihat gayanya di sini. Gaya di gambar sebelah kanan. Gaya yang bekerja sigmanya ini, berarti kan ada 3 gaya. 1, 2, 3. Kalau benda bergerak ke kanan, maka gaya yang positif yang mana? Yang F ini. Karena dia bergerak ke kanan kan? Gaya yang positif benda F ini. Yang FBL dan FAB negatif dikurang. Dia pindah ruas, jadilah 320. Oke, Bapak izin dulu memasukkan kawannya. Oke. Baik, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Atau paham?
Sudah paham? Kalau bingung silahkan ditunjuk mana yang bingungnya. Halo. Kalau enggak jawab, Bapak bingung malah. Sudah paham atau belum ini? Paham belum ini? Materi kita di nomor 2. Halo. Udah, Pak. Sudah ya? Berarti aman nomor 2 ya. Berarti 2 nomor sudah aman, bisa kalian kerjakan. Jadi kalian lihat saja, soalnya Bapak buat sama persis. Cuma yang Bapak ubah adalah angkanya. Jadi kalau kalian ingin mengerjakannya, kalian ikuti saja urutan dari pengerjaan di contoh soal di materi kita ini. Ya. Oke, kita lanjutkan yang ketiga. 2 benda terhubung dengan tali yang melalui katrol diam. Contohnya ini gambarnya. Ya, ada benda M1, ada benda M2. Benda M1 ini 2 kg. Benda M2 ini 3 kg. Ya. 3 kg. Ini 2 kg, ini 3 kg. Gravitasi 10 meter per sekon. Sebelum kita lanjutkan, kalau benda M1 2 kg, benda M2 2 kg, kira-kira bendanya bergerak ke arah mana? Ke arah benda M1 kah? Ke arah benda M2 kah? Atau tetap? Ini katrol nih ya, ini katrol. Kalau yang pernah nimba air menggunakan katrol tahu fungsinya. Halo? Kira-kira kalau bentuknya seperti ini, kira-kira bendanya bergerak kemana? Ke arah benda M1, ke bawah sini kah? Atau ke arah benda M2, ke arah sini? Ini masanya, M1 2 kg, M2 3 kg. Halo? Kemana arah gerak bendanya? Ke M2. Oh, M2 ya, oke. Sepakat ya semua? Ke M2 ya? Oke, kita arahnya ke arah M2. Sekarang baru kita lanjut ke pertanyaannya. Yang ditanya apa? Percepatan. Berapa dia gerak ke arah M2 ini? Berapa percepatan ke arah M2 ini? Kemudian yang kedua, berapa besar tegangan tali? Oke, kita jawab satu-satu. Secara matematis ya. Oke, sudah disampaikan tadi. Arahnya ke arah M2. Jadi begini arahnya. Jadi benda M1 naik ke atas, benda M2 turun ke bawah. Ya, arahnya. Persamaan yang kita pakai sama, hukum Newton kedua. Tulis dulu hukum Newton 2 di atas. Hukum Newton kedua di atas, ya. Atau Bapak coba tulis ke papan tulis saja ya. Biar kalian bisa lihatnya. Ini terlihat nggak ini? Papan tulisnya terlihat ya? Baik. Sigma F karena dia searah sistem ya, berputar sama dengan M kali A. Oke, Bapak buat gambarnya di sebelah. Begini. Ini benda A. Ini benda 1, benda 2. M1, M2. Geraknya begini ya, katrolnya. Ya, katrolnya seperti itu. Talinya ada 2. Ada tali di sebelahnya kan? Ya. Enggak kelihatan, Pak. Kelihatan enggak? Enggak, Pak. Enggak kelihatan ya? Terlalu kecil kah atau enggak masuk ke Kameranya, Pak. terlalu kecil ya? Terlalu kecil ya? Enggak, Pak. Kameranya, Pak. Digeser sedikit, Pak. Oh, digeserkan, enggak tercover. Ini bagaimana? Nah, ya. Oke, persamaannya nanti ya. Kita buat gambarnya dulu. Nah, begini. Ini. Oke. Ya. Jadi M1, M2, T, ya. Dia bergeraknya begini. Kalau dia bergerak begini, ini kalau M1 ini beratnya kemana? Ke bawah ya? Ini beratnya kemana? Sini ya? Ya. Jadi kan ada W1 di sini, ada W2. Lihat ini. Yang searah dengan panah ini, dengan panah yang ini, itu kita positif. W1 ini searah atau enggak nih? Yang ini. Ini naik ke atas, panahnya ke bawah. Ini searah enggak? Halo? Yang ini? Enggak.
Tidak searah. Berarti kalau tidak searah bagaimana tadi? Kita tulis Negatif. negatif ya. Negatif W1. Tulis. Satu. Kelihatan nggak ini? Data. Kelihatan ya. Oke. Sekarang T ini. T. T ini positif negatif nih. Lihat panah tadi. Kalau di sini. Ke atas. Positif nggak ini? Positif atau negatif? Positif. Positif ya. Ini positif T. Ketemu lagi T yang ini. T yang ini nih panahnya begini, dia naik ke atas. Berlawanan. Kalau berlawanan bagaimana? Negatif. Negatif T. Sekarang ketemu dengan W di sini. W ini searah ini. W ini positif negatif? Positif. Positif. W 2. Oke, sudah ya, tahu ya? Arah positif negatif tadi, tahu cara menentukannya? Paham ya? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Kalau paham, kelihatan nggak ini? Bapak share screen ini, kelihatan nggak layar Bapak ini? Kelihatan besar atau kelihatan kecil? Sedang Pak, sedang Pak. Cukup ya? Nggak terlihat Pak. besar ya? Atau Bapak matikan dulu stop screen-nya ya? Oke. Matikan dulu. Oke, kelihatan ya? Materinya. Pak. Ya. Baru kita masukkan kalau sudah. Kalau begini, ini negatif karena berlawanan, ini positif karena searah, ini negatif karena berlawanan, ini positif karena searah. Maka ini tadi 1, 2, 3, 4. Lihat modul kalian, ya. Kalau sudah kita hapus, ya. Sama dengan M kali A, ya. Itu cara menentukannya. Sekarang kita balik lagi ke modul kita. Ya, M kali A. Ya, sudah. Nah, jadi sekarang kita kumpulkan dulu. Yang bisa kita buang, Yang tidak bisa kita buang, kita kumpulkan jadi satu. Ya. Apa yang bisa kita kumpulkan? Pertama ini. Ya. Ini kan T dikurang T jadi apa? Habis nggak dia? Habis Pak. Habis, buang ya. Jadi tinggal W1 negatif tambah W2. Oke ya. Kemudian apa lagi? Ya, masanya ini ada berapa tadi? Ada 2 kan? M1 dengan M2. Dengan sama arah kan? Naik. Ya, jadi kita tambah M1 ditambah M2 dikali dengan A. Ya. Ya. Yang mau dicari yang mana? Yang mau kita cari ini. Karena ini mau kita cari, maka kita bagi 3 ya. Bapak bagi 3 ini. 1, 2, 3. Ya. 3 sama dengan 6 ya. 6 sama dengan 3 kali 2. Ya, Bapak buat pakai angka ya. 6 sama dengan 3 dikali 2. Betul? Kalau mau cari 2, 6 dengan 3 dia apa? Bagi. Berarti 6 bagi 2 ya. Negatif W1 ditambah W2 dibagi M1 tambah M2. Ya. Nah, W1-nya didapat dari mana? W1-nya kita dapat dari gravitasinya tadi ya. Dari gravitasinya. Karena W ini sama dengan ya. Kita masukkan negatif ini ya. M1 kali G ditambah M2 kali G. Ini ya, kurung ya. Ini kurung. Dibagi lagi, M1 ditambah M2. Itu kan? Ya. G-nya boleh nggak kita keluarkan? Boleh. Jadi, negatif M1 ditambah M2 dibagi M1 tambah M2 kali G. Inilah A. Nah, tinggal kalian masukkan nilainya saja. Sudah tadi kan nilainya? Berapa M1-nya tadi? M1 tadi ini nilainya
2 ya. Ini nilainya 3. Ini nilainya 2. Ini nilainya 3. Ini nilainya tadi berapa? 10 kan? Kurang 2 tambah 3. Berapa sisanya? 1 kan? 2 tambah 3. Berapa sisanya? 5. Nah, 1 kali 10 bagi 5 berapa? 1 kali 10 bagi 2. Sudah selesai. Udah paham ya? Ini caranya. Kalau mau kita tulis yang pertama. Di soal A dulu. Bisa dipahami? Halo? Soal A bisa dipahami? Ini caranya. Mau dicatat kah? Dapat G dari mana, Pak? G mana? Gravitasi. Oh, gravitasi. Gravitasi dari W. W tadi ini, ini ya. W, pindahkan ya. W ini. W itu kan sama dengan kita belajar kemarin kan? M kali G kan? Ya. W itu M kali G. Karena dua-duanya ada G, ini dua-duanya ada G, maka G-nya Bapak keluarkan. Ini kan G kan? Ya. Tinggal M1, M2 saja. Ini tinggal M1, M2 saja. G-nya ini kita keluarkan di belakang. Ini kita pindahkan ke sini. Tinggal ini. Jadi mudah ngitungnya. Ya. Oke. Bisa? Dipahami? Oke, yang A ini aman? Aman ya. Sekarang kita lanjut yang ke yang B. Apa yang B tadi ya? Menentukan tegangan tali. Ya. Tegangan tali ini cukup satu saja. Mana? Oh, tadi gambarnya dihapus ya. Tali A dengan tali B, T, tegangan tali itu kan sama-sama T kan? Nah, jadi untuk mencarinya kita perlu T1 saja. Nah, bagaimana caranya? Boleh Bapak hapus ya ini? Dah? Hapus ya? Oke, hapus. Untuk mencarinya kita pakai hukum Newton kedua lagi. Bapak buat gambar di sebelahnya ya. Hukum Newton kedua. Tali di sebelah tadi kan ada begini. Ini kelihatan enggak di sini? Oke, ini kelihatan enggak? Kelihatan ya? Ya, ini tadi M2. Talinya begini kan? Ada T-nya kan? Ya, ada T-nya kan? M2 tadi. Kan ada W-nya ini. W2. Nah, ini saja yang kita pakai. Ya. Karena tadi W2 ini bendanya ke bawah kan? Kalau di sebelah E2 tadi kan dia turun ke arah M2 kan? Ya. Maka gaya yang bekerja apa saja? Gaya yang bekerja pertama T, kedua W. Kalau searah W ini jadi positif kan? Ya. 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 Ini kan searah ini. Ini arah ini, panah ini. Dengan ini searah kan? Panahnya. Maka W2-nya positif. T-nya jadi negatif kan? T ini jadi negatif. M di sini kita pakai yang mana? Kita pakai M2 di sini. M2 kali A. A tadi udah dapat belum? Udah dapat 2 kan? Iya, untuk mencari T-nya, kita tulis saja T di sini. T sama dengan ya. T sama dengan ini pindah ruas. Jadi negatif kan? W2 tambah ya M1 kali A. Ini negatif. Ini negatif di sini. P ini jadi hilang negatifnya. Ya, Bapak tulislah. P negatifnya jadi hilang, maka negatif di sini jadi positif. Positif sini jadi negatif. W dapat dari mana? W itu didapat dari M kali G tadi kan? Iya. M-nya M2. W2 berarti M2. Maka T sama dengan M2 kali G kurang M kali A. Ya. M2. Ini M2 ya. Ini M2. Oke, kan dari atas tadi turunnya di sini. M2. Sekarang kita masukkan M2 tadi berapa? 3 kan? 3 kali 10 dikurang M2-nya 3 kali berapa tadi? Dapat A tadi yang kita hitung di atas. Dapat 2? 2. 3 kurang 10 berapa? negatif 7. 3 kali 10, sorry. 3 kali 10. Oh, 30. 30. 3 kali 6? 18.
3 kali 2, sorry. 3 kali 2. 3 kali 2. 6. 30 kurang 6? 24. 24 Newton. Udah. Ini yang B. Oke. Bisa dipahami, bisa diikuti? Halo? Bisa ya? Bisa ya? Oke. Jadi soalnya pengerjaannya ada 3 soal, cuma pengerjaannya jadi ada 4. Setiap hasil Bapak nilai 25. Nah, jadi kalau kalian ngumpulkan nilainya, kalau mau lengkap 100 ya harus benar semuanya. Soalnya hampir sama, cuma angkanya saja yang Bapak ubah, ya. Maka angkanya saja yang Bapak ubah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Kalau bisa Bapak tunggu tugasnya. Bapak ingin buka lagi tadi mereview tugas kalian di Google Classroom ya. Di Google Classroom IPA 1 tugas hukum Newton itu 26 orang. Ya. Tugas jenis gaya juga 26 orang. Ya. Kalau nggak salah kelas ini tadi ada 30 berapa ya? 36 ya? Ya, 36. Berarti kalau 26, berarti masih ada 10 orang yang 2 tugas itu belum mengumpulkan. Nah, beritahu kawan-kawannya segera mengumpulkan tugas. Biar terlambat asal mengumpulkan. Kalau terlambat tentu saja nilainya Bapak kurangi ya. Nah, itu kira-kira. Bapak tunggu secepatnya kalian mengumpulkan, secepatnya Bapak koreksi. Kalau ada masalah, secepatnya bisa kalian perbaiki. Nah, kan itu kuncinya. Baik, demikian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Bapak mohon, tapi sebelum selesai, kita tutup dulu dengan doa. Arista ya? Bapak minta bantuan Arista. Doa untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Silakan dipimpin Arista. Halo, mohon Arista. Oke, mata pelajaran pagi hari ini marilah kita berdoa menurut agama dan cinta masing-masing. Doa selesai. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi, tetap aktif mengikuti segala kegiatan pembelajaran. Informasi, komunikasikan dengan wali kelasnya atau dengan guru mapelnya. Jangan sampai kalian tertinggal ya. Kalau ada hal-hal yang barangkali jadi kesulitan, cepat hubungi wali kelas atau guru mata pelajarannya. Baik, Bapak akhiri kegiatan kita pada hari ini. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Boleh meninggalkan ruang ya.